Amin. Siapa yang duluan sesuai dengan nomor urut ya? Iya, Bu. Silahkan Pak, Bapak atau Ibu dulu. Ibu Helma Nelly ya? Kan? Siapa tadi? Ibu lupa pula. Ibu Endra Yanitri ya? Ya, Bu. Ya. Silakan Ibu. Udah siap senyum-senyum Ibu ini nampaknya. Semangat, Bu. Ibu Assalamualaikum. Yanitri. Tunggu, Ibu Ya. Yanitri siap ya? Insya Allah, Bu. Ibu Yanitri mengajarnya di mana kemarin? Di SDN 17 Batu Banyak, Bu. Ini yang betul banyak tuh yang diapakan lagi kita ini Batu yang banyak. Bu Yanitri, lihat catatan Ibu lupa. Kalau udah tua ini begini, kalau pakai catatan lupa. Kurang 15 tahun, Bu. 15 tahun. Jadi ibu-ibu ini bapak yang di kelas KI1 ini orang yang sudah berpengalaman panjang, udah nggak sama dengan K2. Kelas K2 itu orang baru pengalaman muda, 10 tahun kayaknya. Oke ya, Ibu mengajar di SD kelas 1 sampai kelas 6? Iya, Bu. Sekarang sedang kelas berapa ngajarnya? Kelas 4, Bu. Kalau mengambil apa, kelas 4, Bu. Kelas 4. Apa topiknya Ibu mau ngajar? Sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, Bu. Itu materi SKI ya? Iya, Bu. SKI. Itu materi SKI. Apa aja modul ajar yang dibikin? Yang pertama sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Yang kedua kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat masa balik. Yang ketiga masa balik, Bu. Masa balik itu masuk materi apa itu? Fikih, Bu. Akidah. Fikih, Bu. Kelas 4. Kelas 4 ya. Ibu Semester 1, Bu. Silakan Ibu ya, tampil dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu Ibu Ibu Endra ya. Yang Ibu Ya, tampilkan, coba temuan Ibu dalam PTK yang Ibu tampilkan. Dalam PTK ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Temuannya, Bu, di PTK judul yang saya angkat di PTK ya, Bu. Ya. Meningkatkan hasil belajar siswa melalui problem based learning pada mata pelajaran PAI di kelas 4 dengan materi sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Saya mengangkat judul materi ini dengan memakai model pembelajaran PBL, Bu. Karena PBL ini adalah akan pelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik, Bu, secara individu atau per kelompok, serta untuk mengatasi permasalahan sehingga dia bisa memecahkan masalah sehingga bermakna, relevan dan kontekstual, Bu. Oke. Bermakna kontekstual ya. Itu yang dilakukan. Kalau saya mengangkat materi dengan memakai model pembelajaran PBL, Bu, untuk bisa memecahkan masalah sehingga nanti di dalam kelas dia bisa mempresentasikan memecahkan masalah di kelasnya, Bu. Itu PTK Ibu ya, proposalnya ya? Iya, Bu. Kenapa Ibu memilih topik ini? Kenapa Ibu lebih senang memilih yang ini? Maksudnya Ibu ingin... Karena siswa saya, Bu, di sekolah saya ini sangat kurang minat baca atau mencari informasi, Bu. Dengan metode
PBL ini Bu kan bisa dia melihat, misalnya saya memakai metode ini melalui memakai laptop, proyektor atau infocus, sudah itu memutar video Bu, dilengkapi personal lain yaitu buku paket, sehingga dia timbul ide untuk memecahkan masalah karena sudah melihat media belajar, itu timbul ide Bu. Jadi Ibu mengembangkan ini. Tadi Ibu katanya mau mengembangkan pembelajaran itu secara kontekstual, bermakna tadi ya. Bisa Ya Bu, Ibu jelaskan apa maksudnya itu? yang bermaknanya itu Bu, setelah saya coba dengan memakai metode PBL ini Bu, timbul ide-ide siswa kami itu Bu untuk mengembangkan pola pikirnya. Contohnya cara dia berdiskusi di depan Bu, bisa memecahkan masalah. Contohnya salah satunya bagaimana dia hijrah dari perbuatan jelek kepada perbuatan baik untuk mempertahankan perbuatan baiknya Bu. Kan sehingga terjadilah bermakna yang baik. Jadi perbuatan baik dan yang salah. Jadi makna di sana itu apa tuh? Dia bisa mengamalkan perbuatannya dari yang jelek kepada yang baik, Bu. Jadi makna tergantung hijrah tadi mempertahankan taat kepada Allah, Bu. Bisa secara faktual gitu ya. Iya, Bu. Ya itu, bisa secara faktual maksudnya itu. Iya, Bu. Bagaimana cara Ibu dalam membentuk pembelajaran bermakna itu di sana kita tentu ingin ilmu yang kita ajarkan itu dapat membentuk karakter anak di sana kan, ya kan? Ada enggak Ibu Salah satunya ya, Bu, mengintegrasikan? kelas 4. Bisa ada enggak Ibu mengintegrasikan materi pembelajaran itu ke nilai-nilai karakter? Karena materi tadi Ya, diangkat adalah hijrah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad hijrah tujuannya adalah ya. untuk mempertahankan dakwahnya kepada ajaran Islam. Sehingga di siswa kami, Bu, kami maknai juga mempertahankan akhlaknya yang mulianya, Bu. Bagaimana dia menghormati guru, orang tua di rumah untuk mempertahankan akhlaknya, Bu. Jadi pembelajaran bermakna itu tadi bisa kita kaitkan dengan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat Rasulullah itu Iya, Bu. hijrah? Apa tantangan yang ada punya? Jadi kita kaitkan dengan Iya. anak-anak. Lalu dalam kehidupan anak sehari-hari menghadapi Iya. tantangan apa yang ibu ajakkan kepada anak-anak kita itu? Tidak Iya, Bu. mengikuti tantangan kembali kita itu berhijrah Salah kadang. satunya salah satu Salah satunya ya Bu, Hmm. biasanya di kurikulum Merdeka di Solo kan sudah full day ya Bu, Hmm. pulang sekolahnya jam setengah 4 ya Bu. Hmm. Jadi kegiatan keagamaan yang salah satunya akhlak ya Bu. Hmm. Kalau sholat zuhur berjamaah, sudah sholat zuhur dibiasakan membaca ayat-ayat pendek, sudah tuh dibiasakan menampilkan keterampilannya di bidang agama Bu. Salah satunya setiap hari Jumat. Pas jam eskulnya, proyeknya saya sangkutkan dengan masalah akhlaknya Bu, kerjasamanya, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan P5-nya Bu. Hmm. Apa contohnya, Bu? Bisa Ibu memberikan contoh? Salah satu contohnya ya Bu, kalau contohnya kalau di sini Bu, kalau disebutkan dengan kerjasama tentang akhlak ya Bu, Ya. P5 memanfaatkan barang bekas Bu, contohnya bungkusan like dibikin rambu-rambu untuk kelas, mengumpulkan. Saya bagaimana cara dia mengumpulkan akhlak, mengumpulkan barang bekas tadi, sudah itu disebutkan dengan akhlaknya Bu, apakah ada kerjasamanya, gotong royongnya. Oke. Jadi itu apa ya? PTK Ibu tadi Iya Bu.
Jadi hasil yang diharapkan dari penelitian ini, rumusannya sesuaikah? Apakah sudah sesuaikah rumusan yang Ibu buat, rumusan tujuan dengan hasil yang Ibu harapkan? Insya Allah Bu, diusahakan Rumusannya apa? sesuai Bu. Rumusannya apa tadi? Rumusannya Rumusan dan tujuan yang ingin rumusan PTK. iyo, tekan nasi orang akan mengamang. Silakan Bu. Iya Bu. Apa rumusan dan tujuan? Rumusan dan tujuannya? Rumusannya pertanyaan atau pernyataan yang jelas tentang masalah yang akan diteliti Bu. Salah satunya tadi untuk meningkatkan akhlak tentang hijrah tadi Bu. Bagaimana dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya salah satu pergaulannya di satu sekolah. Manfaat tujuan yang lainnya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 tersebut Bu. Apakah berubah dari siklus 1 ke siklus 2? Jadi tujuannya? Tujuannya meningkatkan hasil belajar PAI khusus dengan materi siswa hikmah hijrah tadi di kelas 5 dengan metode PBL tadi Bu. Oke. Silakan Ibu tampilkan pembelajaran Ibu selama 5 menit. Cuplikan pembelajaran Ibu 5 menit. Bisa dibuka linknya? Bu, insyaallah Bu. Itu materi yang Ibu bahas kemarin itu ya, materi hijrah Rasulullah itu. Sebab hijrahnya Nabi Muhammad. Oke. Iya Bu. Udah tampil Bu, enak Bu. Udah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa supaya belajar kita nanti lancarnya. Baik Bapak Asril, tolong dipimpin untuk menyiapkan siswanya, teman-temannya. Ista'id, Iqra, Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baiklah, lebih lancarnya materi pelajaran kita nanti. Sebelumnya kita biasanya menyanyi Indonesia Raya, kita ganti dengan ice breaking. Baiklah, anak-anak Ibu semuanya untuk hari semua Bu, hadir Bu. Alhamdulillah hadir semuanya. Mudah-mudahan kita nanti selesai menyampaikan materi ini, kita semuanya bisa mengerjakan LPD yang bagus nantinya. Baiklah, mari kita menjelaskan dulu tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Tujuan pelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian hijrah. Yang kedua, menyebutkan surat tentang
yang menjelaskan tentang hijrah. Yang ketiga, menyebutkan sebab-sebab tentang hijrah. Pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian hijrah. Hijrah adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya memutuskan atau meninggalkan. Hijrah adalah salah satu kegiatan pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya pada masa Islam untuk memperjuangkan dakwahnya. Ada lagi hijrah nanti di minggu depan dilihat. Lanjut. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin yang kejam. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah. Yang ketiga, dalil yang menjelaskan tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah. Perlakuan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin yang kejam diantaranya adalah: 1. Kaum Quraisy tidak boleh melakukan jual beli dengan Nabi Muhammad dan keluarganya beserta pengikutnya. Lanjut, yang kedua adalah kaum Quraisy tidak boleh memperkenalkan menjalin berhubungan persahabatan dengan Nabi Muhammad, keluarga dan pengikutnya. Lanjutnya berikutnya, Nabi Muhammad dan pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan orang-orang Quraisy. Yang keempat, kaum Quraisy tidak diperkenankan mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad SAW. Kejadian peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad terjadi 2 perjanjian yang disebut Baiat Aqabah. Baiat Aqabah terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Dan Baiat Aqabah kedua terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Baiat Aqabah pertama adalah Baiat Aqabah yang kedua adalah, ada videonya nanti, lanjut aja. Ini adalah perintah yang wajib diberikan kepada, dijelaskan untuk Nabi Muhammad untuk perintah berhijrah, itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 100. Baiklah kita baca sama-sama dengan suara yang bagus dan terjwidnya yang bagus. Mari kita sama baca. Nampak anak-anak ibunya? Baiklah kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh. Shadaqallahul azim. Jadi maksud ayat yang diperintahkan oleh Allah tentang hijrah tadi adalah siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak rezeki, yang dilapangkan rezekinya dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggalkan, sungguh pahala telah ditetapkan oleh Allah mengampuni lagi maknanya. Itulah materi yang kita sampaikan hari ini. Untuk Ibu semuanya sudah paham? Sebelum memberi apa ibu tanya dulu. Ada 3 pertanyaan yang diberikan kepada Ibu. Yang pertama kepada Terneli, apa arti hijrah? Dan bagus sekali, pintar Ibu. Yang kedua, apa adalah kesulitan surat yang dijelaskan tentang bagus. Semuanya. Sekarang anak Ibu, kita memberikan ke kelompok. Ada kelompok, nanti diskusikan kelompok. Kelompok ada kelompoknya. Sebelah kita kelompok 1 tentang hijrah, kelompok 2 tentang dalil yang dijelaskan tentang kelompok 4. Kita selesaikan. Sudah bisa Pak? Sekali yang ini bagi semua paham ya. Sekarang bukan nanti diskusikan ya. Pun ada waktu juga yang anak Ibu. Kita beri ya. Kita beri soal dulu. Jadi anak Ibu dijawab sesuai. Kita keras. Bisa selesai keras. Bagaimana? Nyambung. Terima kasih. Selesai dulu ya. Selesai semuanya ya. Dari tadi kita ada dalil dan hijrah. Untuk itu mari kita sebutkan sama-sama. Jadi hijrah ini adalah kita disuruh pindah atau meninggalkan hal-hal yang buruk untuk mempertahankan tauhid Allah ke jalan yang benar. Kita cari cara untuk mempertahankan dakwahnya. Nah, itu yang kita hari ini. Sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Minggu depan kita ulas dengan kisah hijrahnya Nabi. Baiklah, Ibu tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu. Sekarang silakan Ibu buka Al-Quran. Ibu baca surat Al-Munafiqun. Al-Munafiqun ya, Bu. Al-Munafiqun ayat 1 sampai 3. Al-Munafiqun. Ayat 1 sampai 3 ya, Bu.
ayat 1 sampai 3. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Innal munafiqin Innal munafiqina lakazibun. Lah. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubiya tsumma qulubihim ala qulub la yafqahun. Shadaqallahul azim. Dah, Bu. Berarti ya. Bagus bacaan ibunya. Sekarang ibu tulis ayat yang ibu baca itu, nanti ibu kirim ya. 3 ayat ya, Bu. Ibu tulis itu, ibu kirim nanti ke WA ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada yang nomor 2.